Bayangkan saja, jika siswa tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, tidak heran jika kemampuan berpikir, fokus, semangat menurun, maka program MBG ini kemudian ditawarkan sebagai upaya konkret untuk memotong rantai kelaparan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kita harus melihat bahwa tanpa strategi komunikasi yang efektif, entah sosialisasi di media sosial, perlibatan kader-kader lokal, atau kolaborasi lintas sektor, teori partisipasi masyarakat, jika mereka tidak dilibatkan sejak awal, maka program ini cenderung rentan kritik dan belum tentu dijalankan sesuai dengan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tufatul Mubarakah Salama. Saya mahasiswa S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang kian sering didengar, yaitu program makan bergizi gratis. Kita akan meninjau bagaimana program ini berpengaruh terhadap proses pembangunan dan perubahan sosial di Indonesia. Selain itu, saya juga menyebutkan beragam pandangan peneliti dan tokoh-tokoh pendukung yang telah mendalami topik berikut ini. Yang pertama, latar belakang tentang apa itu makan bergizi gratis. Gagasan ini itu muncul sebagai respon terhadap tingginya angka stunting dan malnutrisi di Indonesia. Dalam beberapa artikel riset seperti yang disampaikan oleh Tamunan di tahun 2025, program ini diklaim dapat meningkatkan produktivitas belajar siswa karena gizi yang lebih memadai akan berpengaruh pada konsentrasi dan motivasi anak dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, peneliti dari Merlinda dan Yusuf menyebutkan sekitar 41% siswa di Indonesia kerap kelaparan saat proses belajar mengajar. Hal ini berimplikasi langsung pada prestasi akademik. Bayangkan saja, jika siswa tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, tidak heran jika kemampuan berpikir, fokus, semangat menurun, maka program MBG ini kemudian ditawarkan sebagai upaya konkret untuk memotong rantai kelaparan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Meski demikian, ada sejumlah fakta anggaran yang patut kita pahami. APBN 2025 diproyeksikan menyisikan 71 triliun untuk program ini. Jika diperluas, angkanya bisa mencapai 450 triliun per tahun. Banyak ekonom dan pengamat lantas mempertanyakan seberapa siap keuangan negara menanggung beban sebesar ini tengah keterbatasan fiskal. Pasalnya, setiap intervensi besar di satu sektor biasanya berdampak terhadap pengurangan anggaran di sektor lain. Dan terbukti adanya efisiensi di berbagai sektor saat ini. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, tokoh seperti Emil Durkheim menekankan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan, melainkan juga mekanisme integrasi sosial. Beranjak dari situ, memberi akses gizi bagi anak sekolah berarti memperkuat fondasi pendidikan mereka. Jika dipandang melalui kacamata Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya mencakup pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan anak didik secara holistik. Sementara, perubahan sosial terjadi ketika terdapat pembaruan yang strategis di masyarakat, termasuk kebijakan semacam MBG yang mentargetkan penurunan gizi buruk. Dengan kata lain, program makan bergizi gratis ini dapat dipandang sebagai upaya sistematik untuk memperbagi ketimpangan dan mendorong pembangunan manusia. Dalam jangka panjang, program MBG dapat menurunkan angka stunting dan meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Jika ini berjalan bertahun-tahun, diharapkan efeknya menular pada keberlanjutan pendidikan, menekankan angka putus sekolah, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia secara nasional. Tidak hanya meninjau dari kacamata gizi dan pendidikan, kita perlu menyoroti aspek komunikasi pembangunan. Kita harus melihat bahwa tanpa strategi komunikasi yang efektif, entah sosialisasi di media sosial, perlibatan kader-kader lokal, atau kolaborasi lintas sektor, kebijakan makan bergizi gratis ini akan sulit diterapkan secara merata. Inilah yang disebut sebagai kesenjangan implementasi, di mana perencanaan di atas kertas tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan. Ya, di balik berbagai potensi positifnya, program ini bukan tanpa kritik. Sejumlah pengamat mempersoalkan kesiapan teknis maupun strategis, dan menilai belum ada pemaparan detail tentang dari mana sumber pendanaan bakal diambil. Sebagai masyarakat, masih skeptis terhadap program makan bergizi gratis yang diusung oleh Prabowo. Dalam berbagai riset, maka terbagi kelompok antara pro dan kontra. Dalam pihak pro, menilai program ini sebagai solusi yang tepat dalam menekankan kesenjangan akses gizi, utamanya untuk keluarga menengah ke bawah. Pada pihak kontra, yang mengkhawatirkan resiko penambahan utang negara. Seperti yang telah saya sebutkan di awal tentang adanya potensi beban fiskal, kebijakan makan gratis di level nasional tidaklah murah. Adanya kekhawatiran bahwa defisit APBN bisa membengkak jika tidak disertai pemasukan yang memadai. Saya secara pribadi berpendapat bahwa program ini dikatakan penting yang tak terlalu penting. Apabila fasilitas dasar sekolah seperti ruang kelas dan sarana pendukung pembelajaran tidak terlebih dahulu dibenahi,
Bagaimana siswa bisa belajar optimal kalau ruang sekolahnya ambruk, komputer tidak tersedia, dan buku-buku penunjang sangat minim? Data dari Kemendikbudristek, ruang kelas yang rusak di Indonesia itu mencapai 26%, sementara hanya 14% kondisinya benar-benar baik. Itu artinya, di banyak tempat kualitas ruang belajar belum memadai untuk mendukung atmosfer pendidikan yang ideal. Maju pada data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perbaikan dan pemenuhan sekolah menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas. Di sisi lain, kita berbicara tentang bagaimana skema yang masih buram. Di Indonesia itu negara kepulauan, karakternya berbeda-beda, termasuk kebiasaan pangan lokal yang variatif. Tanpa kejelasan standarisasi menu, pendanaan dan distribusi, maka program ini bisa saja mandek di tengah jalan. Berbicara perihal kebutuhan dana sebesar 450 triliun per tahun, itu akan sangat memberatkan jika dia dari program sosial lain, misalnya subsidi BBM atau listrik. Risiko naiknya angka kemiskinan justru malah meningkat. Belum lagi fakta bahwa Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang mentargetkan defisit APBN 2025 sebesar 2,45 sampai 2,8%, di atas target awal 2,29% di tahun 2024. Maka jika program MBG ini benar-benar menggeser pos dana pendidikan sosial, dampaknya berpotensi menimbulkan masalah baru di sektor ekonomi masyarakat kelas bawah. Jika berbicara tentang teori perubahan sosial yang disampaikan oleh Anthony Giddens, maka perubahan bisa terjadi apabila struktur, yaitu kebijakan dan lembaga pemerintah, saling bersinergi dengan agen. Agen yang disebutkan di sini adalah masyarakat, sekolah, dan keluarga. Jadi program MBG berusaha untuk mengubah struktur sosial dengan menyediakan akses gizi, namun perubahan hanya akan berkelanjutan jika agen-agen pendukung seperti guru, orang tua, organisasi masyarakat juga aktif mengawasi dan memastikan program dapat tepat sasaran. Selaras dengan itu, pentingnya memperhatikan konteks sosial, kognisi masyarakat, dan narasi yang tersebar di media. Bila program MBG ini digambarkan secara positif dan terarah, maka publik cenderung lebih percaya dan terlibat secara aktif di sana. Sebaliknya, jika narasi kacau dan tidak meyakinkan, ya masyarakat akan cenderung skeptis. Hal ini juga berkaitan dengan teori partisipasi masyarakat. Jika mereka tidak dilibatkan sejak awal, maka program ini cenderung rentan kritik dan belum tentu dijalankan sesuai dengan harapan. Kita masuk dalam segmen terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama yaitu optimalisasi komunikasi pembangunan melalui sosialisasi intensif, pemanfaatan media sosial, dan juga pelibatan kader lokal. Yang kedua yaitu skema pendanaan yang jelas, melalui sumber pendanaan tambahan misalnya atau relokasi anggaran agar defisit tidak melebar. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dari pemerintah, swasta, komunitas lokal, dan LSM yang saling bersinergi dalam penyediaan logistik dan pengawasan. Selanjutnya adalah diperlukannya penelitian lanjutan yang secara sustain, digunakan dengan tujuan agar adanya evaluasi rutin untuk mengukur peningkatan prestasi belajar. Program makan bergizi gratis memang berpotensi menjadi salah satu game changer, asalkan dirancang dan dijalankan dengan hati-hati dan perlu perhitungan. Ingat bahwa perubahan sosial yang nyata mensyaratkan sinkronisasi antara kebijakan pelaku dan komunikasi yang efektif. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.